Perkenalkan, nama saya Kurnia Jiska Amelia, saya dari 04 SAKP 006. Perkenalkan, nama saya Vidya Klerunisa dari kelas 04 SAKP 006. Perkenalkan, nama saya Muti. Saya dari kelas 04 SAKP 006. Perkenalkan, nama saya M. Alif Adi Saputra dari kelas 04 SAKP 006. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang pengaruh sekolah pasar modal terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan dalam waktu jangka panjang. Keuangan jangka panjang yaitu dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit yaitu suatu daerah dalam pengertian fisik yang terorganisasi daerah efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Selanjutnya, pengertian bursa imbas atau stock exchange, yaitu suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Imbas yang dilakukan baik secara eksklusif maupun tidak langsung. Lalu pengertian imbas yaitu setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Misalnya surat akreditasi utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, bukti right, dan waran. Selanjutnya ada pasar modal berbeda dengan pasar uang money market karena pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan dalam waktu jangka pendek, yaitu jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari aneka macam jenis surat berharga. Jangka pendek menyerupai sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia yang pertama itu ada di masa kolonial. Ada perdebatan kapan pasar modal di Indonesia pertama kali didirikan. Meskipun IDS melaporkan bahwa pasar modal berdiri pada tahun 1912, tetapi ada tulisan yang menerangkan jika perdagangan efek di Indonesia telah berlangsung sejak 1880. Tulisan itu sendiri berasal dari sebuah buku yang menuliskan dan merilis buku tersebut di tahun 1939 bersaksi bahwa telah ada perdagangan efek di Indonesia, tetapi transaksi yang dilakukannya bukan dari organisasi resmi sehingga catatan transaksinya pun tidak lengkap. Dan diketahui juga di tahun 1878 perusahaan Dunlop dan Co. yang merupakan awal dari PT Perdana setelah memperdagangkan sekuritas pertama di Indonesia. Selang 15 tahun kemudian, pada tahun 1892, tercatat ada perdagangan efek pertama yang tercatat. Perdagangan efek tersebut berasal dari kultur Mas Japit Kolpara yang merupakan perusahaan perkebunan di Batavia, yang memang mengadakan transaksi saham. Diketahui, mereka menjual 400 saham dengan harga 15 gulden per saham yang beredar. Lalu 4 tahun kemudian, Head Centrum juga merilis prospektus penjualan saham yang memiliki nilai hingga 105.000 gulden. Pada saat itu diketahui harga per lembar sahamnya adalah 100 gulden. Setelah transaksi-transaksi tersebut, baru di awal 1900 tercatat pemerintah Belanda mulai mempraktikkan perdagangan efek. Awalnya, kolonial Belanda memang membangun perkebunan secara masif dan tersebar di seluruh Indonesia. Dari berbagai macam perusahaan perkebunan tersebut, akhirnya tercetuslah perdagangan saham yang saat itu dibeli oleh orang-orang elit pada zamannya. Untuk meresmikan kegiatan efeknya, pemerintah Belanda akhirnya mendirikan bursa efek Amsterdam atau yang lebih dikenal dengan Amsterdam Effectenbeurs. Jika dilihat dari nilai historisnya, pasar modal bursa efek Amsterdam ini ternyata
menjadi pasar modal tertua nomor 4 di Asia. Pada peringkat yang pertama, pasar modal tertua ada di Bombay yang berdiri pada tahun 1830. Lalu di Hong Kong pada tahun 1847 dan diikuti Tokyo pada tahun 1878. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang sejarah pasar modal Indonesia pada masa Perang Dunia. Pada tahun 1914 sampai 1918 atau pada masa Perang Dunia Pertama meletus, bursa efek di Batavia terpaksa harus ditutup untuk sementara. Padahal pada masa tersebut, pasar modal sedang mendapat perhatian dari banyak orang. Memanfaatkan momen tersebut, akhirnya terbentuklah dua bursa baru di Indonesia, yakni Bursa Efek Surabaya yang diinisiasi pada tanggal 11 Januari tahun 1925 dan Bursa Efek Semarang yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1925. Sayangnya, ketika Perang Dunia Kedua, kedua bursa efek tersebut terpaksa tutup di tahun 1942. Dan yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru. Pada saat itu lahirlah masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ketika itu perekonomian Indonesia sudah mulai bangkit. Hal ini berujung dengan dibuka kembali bursa efek pada tahun 1977. Pembukaan pasar modal itu sendiri ditandai oleh emiten pertama, yaitu PT Semen Cibinong yang go public. Sayangnya, perdagangan efek di pasar modal ini dinilai begitu lesu, hingga pada tahun 1989 datanglah kebijakan paket Desember 1987. Kebijakan ini membantu perusahaan yang ingin mengadakan penawaran umum sekaligus menjadi jalan masuk investor asing bisa menjadi pemodal di Indonesia. Semenjak adanya kebijakan ini, akhirnya pasar modal di Indonesia mulai bangkit. Bahkan banyak yang menilai jika paket Desember pada tahun 1987 ini menjadi titik awal dari positifnya pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta yang dilebur menjadi BEI. Masuk ke era modern pada tahun 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta akhirnya dilebur menjadi Bursa Efek Indonesia yang kini dikenal sebagai BEI. Pada tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan juga mulai diperkenalkan dan adanya Bursa Efek Indonesia ini perubahan-perubahan minor memang sering terjadi, tapi tidak ada kejadian yang mengharuskan pasar modal tutup hingga berpuluh-puluh tahun. Seperti pada masa Perang Dunia baik yang pertama maupun yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal, yaitu ada suplai sekuritas, yang kedua ada demand akan sekuritas, yang ketiga kondisi politik dan ekonomi, yang keempat ada masalah hukum dan peraturan. Yang terakhir yaitu keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama yaitu ada Bapepam atau Badan Pengawasan Pasar Modal. Bapepam ini adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal. Perlindungannya dari perlakuan yang tidak fair dan emiten, yaitu atau perusahaan yang menerbitkan saham, ataupun dari perusahaan, lembaga, dan profesi yang berkaitan dengan pasar modal. Yang kedua yaitu ada Bursa Efek Lembaga yang menyelenggarakan perdagangan efek. Di sini dilakukan jual beli saham dengan menggunakan jasa perusahaan efek yang menjadi anggota bursa tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada lembaga clearing dan penjaminan lembaga. Lembaga ini menyediakan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, melakukan jasa clearing untuk jual beli efek di bursa efek. Setiap transaksi akan melewati lembaga ini untuk diselesaikan transaksinya. Apakah seorang pemodal akan bertambah jumlah saham yang dimilikinya atau karena melakukan pembelian dan melakukan pembayaran, dan apakah seorang pemodal berkurang jumlah sahamnya karena menjual saham yang dimilikinya dan menerima pembayarannya. Yang keempat yaitu ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini merupakan lembaga yang menyediakan jasa kustodian atau penyimpanan efek sentral dan penyelesaian transaksi efek.
Efek-efek yang dijual belikan di bursa ini tidaklah beredar secara fisik, tetapi hanya lewat catatan saja. Yang kelima yaitu ada perusahaan efek dapat menjalankan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi setelah memperoleh izin usaha dari BPOM. Yaitu yang keenam ada reksadana, merupakan wadah yang dipergunakan untuk menyimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang ketujuh ada kustodian atau penitipan efek. Lembaga ini yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, dan bank umum yang telah memperoleh persetujuan BPOM. Yang kedelapan ada Biro Administrasi Efek. Lembaga ini jika perusahaan menerbitkan saham, misalnya, maka perusahaan tersebut perlu memelihara catatan tentang pemilikan saham tersebut. Dengan dilakukannya jual beli saham yang diterbitkan, maka emiten harus dapat memelihara perubahan-perubahan tersebut. Jika emiten sulit melaksanakan kegiatan tersebut, maka menggunakan BAE. Yang kesembilan ada wali amanat. Wali amanat ini pihak yang mewakili para pembeli obligasi dalam melakukan semacam penilaian terhadap perusahaan yang akan menerbitkan obligasi. Yang ke-10 ada akuntan. Peran akuntan publik yang pertama adalah memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Yang ke-11 ada notaris. Notaris ini diperlukan untuk membuat berita acara rapat umum pemegang saham atau RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS. Yang ke-12 ada konsultan hukum. Diperlukan jasanya agar jangan sampai perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal ternyata terlibat persengketaan hukum dengan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu ada penilai. Penilai ini merupakan perusahaan yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan untuk memperoleh nilai yang dipandang wajar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berinvestasi saham bagi pemula. Cara berinvestasi saham bagi pemula yaitu yang pertama, tentukan tujuan investasi secara spesifik. Yang kedua, pahami tempat berinvestasi. Yang ketiga, investasi secara bertahap. Dan yang keempat, lakukan diversifikasi investasi. Yang kelima, amati pergerakan harga. Dan yang terakhir, mulai dari sekarang. Selanjutnya, adapun perusahaan-perusahaan yang paling diminati untuk berinvestasi saham. Yang pertama, Indo Premier Sekuritas, yang kedua Mirae Asset Sekuritas Indonesia, yang ketiga Mandiri Sekuritas, yang keempat Philips Sekuritas Indonesia, yang kelima BNI Sekuritas, yang keenam NH Korindo Sekuritas Indonesia, yang ketujuh CGSC Imbe Sekuritas Indonesia, yang kedelapan Detsi Sekuritas Indonesia, yang kesembilan RHB Sekuritas, yang kesepuluh Citigroup Sekuritas Indonesia. Selanjutnya adapun jenis-jenis pasar modal. Pasar modal dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana merupakan jenis pasar yang dimana efek-efek atau surat berharga diterbitkan langsung oleh emiten dan diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar keuangan untuk memperdagangkan sekuritas atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Pasar ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memperjualbelikan efek yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya penawaran melalui initial public offering. Setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia, saham perusahaan dapat ditransaksikan secara bebas. Selanjutnya, pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga merupakan tempat perdagangan saham yang ada di luar bursa atau biasa disebut dengan over the counter market. Untuk proses transaksi dilakukan antara market dan investor yang dimana harganya sudah ditentukan oleh anggota bursa. Pasar ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan. Dan yang terakhir, pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat merupakan bentuk transaksi jual beli efek antara pemodal dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya tanpa perantara. Walaupun transaksi dalam pengalihan saham terjadi secara langsung antara pemodal satu dengan pemodal yang lainnya, tetapi mekanisme kerjanya menghendaki pelaporan terhadap transaksi block sale. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi pasar modal.
Yang pertama, bagi investor. Bagi investor, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, mudah dicairkan. Mudah dicairkan itu mendorong pembangunan ekonomi. Dana yang terdaftar pada pasar modal relatif mudah dicairkan menjadi uang tunai. Namun, sebagai investor, kamu juga perlu memastikan harga sebelum melakukan penjualan saham. Yang kedua, ada sumber pendapatan. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi investor adalah dapat menjadi sumber pendapatan, dan melakukan investasi dapat menjadi penghasilan yang menjanjikan jika dilakukan dengan tepat. Beberapa perusahaan mendistribusikan profit pada pemegang saham dalam bentuk dividen, sehingga tidak jarang seseorang investor memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga ialah sarana menabung. Melakukan investasi pada instrumen yang terdaftar di pasar modal akan membuat kamu bisa mengembangkan kebiasaan menabung. Kemudahan untuk melakukan investasi dengan nominal kecil akan mempermudah kamu menabung dengan membeli saham. Yang keempat, ada sarana menabung menumbuhkan nilai aset. Manfaat pasar modal untuk investor juga dapat menumbuhkan aset, dan melakukan investasi akan meningkatkan peluang menambahnya nilai aset daripada hanya menyimpannya. Namun, perlu diketahui bahwa melakukan investasi saham tidak dapat memberikan hasil yang spontan. Dibutuhkan jangka waktu tertentu untuk dapat merasakan perkembangan aset dalam jumlah signifikan. Yang kelima, dapat menjadi jaminan. Manfaat pasar modal untuk investor selanjutnya adalah dapat menjadi jaminan untuk melakukan pinjaman di bank. Saat ini, beberapa bank menerima sekuritas untuk jaminan dalam melakukan pinjaman. Tentu saja, mereka akan mempertimbangkan nominal dana dan kemungkinan resiko dari investasi tersebut. Fungsi pasar modal yang kedua bagi emiten. Adapun beberapa manfaat pasar modal bagi emiten antara lain yang pertama, membuka kerjasama dengan pihak asing. Jangkauan pasar yang dikelola emiten dapat semakin luas karena adanya pertambahan modal. Maka, kerjasama dengan pihak asing dapat terjadi ketika bisnis mulai berkembang dan mencapai mancanegara. Yang kedua, ada sumber pendapatan emiten. Emiten biasanya akan menggunakan biaya dalam proses jual beli sekuritas yang dapat menjadi sumber keuntungan serta tambahan modal bisnis mereka. Yang ketiga, ada meningkatkan lapangan pekerjaan. Semakin aktif pergerakannya di pasar modal, dana yang akan diperoleh emiten juga akan bertambah, sehingga perusahaan dapat mengembangkan bisnis lebih luas dan memberikan peluang kepada masyarakat ketika mereka membutuhkan sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik. Emiten yang banyak memperoleh perhatian investor biasanya dipercaya sebagai perusahaan berkualitas baik. Dengan bertambahnya modal jika dimanfaatkan dengan secara tepat, akan dapat mengembangkan lingkup usaha mereka lebih luas. Terlebih jika dapat bekerja sama dengan pihak asing, hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik dan citra perusahaan semakin positif, sehingga akan ada banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di pasar modal. Yang kelima, ada perputaran modal pada emiten. Keberadaan investor dan pihak yang membutuhkan modal tentunya dapat membuat terjadinya perputaran modal. Sistemnya tidak jauh berbeda dengan perbankan serta nasabah mereka. Fungsi pasar modal yang ketiga yaitu bagi negara. Selain investor dan emiten, negara juga mendapat manfaat dari pasar modal. Di antaranya, yang pertama menjual obligasi. Melalui pasar modal, negara dapat menjual obligasi atau surat hutang yang akan membawa keuntungan bagi mereka. Obligasi sebenarnya dapat diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga lain, namun yang berasal dari negara biasanya lebih dipercaya masyarakat, bahkan sering disebut obligasi bebas risiko. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Keberadaan pasar modal umumnya akan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Hal ini karena masyarakat dapat menjadi investor maupun pelaku pasar, sehingga tercipta lapangan kerja untuk berbagai kalangan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan pajak. Keberadaan pasar modal akan menguntungkan pemerintah dari segi pajak. Profit dari jual beli sekuritas biasanya akan dikenakan pajak yang akan masuk ke kas negara. Yang keempat, mendorong pembangunan ekonomi. Pihak yang membutuhkan pendanaan untuk usaha dapat memperolehnya melalui investor di pasar modal. Dengan demikian, ekonomi akan lebih berkembang karena ada banyak pengusaha yang terbantu. Pembangunan ekonomi akan semakin merata hingga di daerah, tidak hanya di pusat. Aktivitas perekonomian akan semakin cepat dengan adanya pasar modal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, pergunakan dana lebih.
Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Yang keempat, kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Yang kelima, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.